Imbas unjuk rasa yang berujung ricuh, sejumlah transportasi umum di Jakarta mengalami gangguan. Sejumlah koridor Transjakarta dan KRL pun terhenti. Unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI Kamis kemarin mengakibatkan operasional bus Transjakarta koridor 2 dan 5 jurusan Kampung Melayu Ancol terhenti. Halte bus Transjakarta Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat, Jumat pagi pun lengang karena tidak beroperasi. Terganggunya operasional bus Transjakarta jurusan Kampung Melayu Ancol disebabkan konsentrasi massa yang berpusat di lokasi ini. Sejumlah calon penumpang kebingungan dan harus mencari moda transportasi lain untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Tak hanya Transjakarta, perjalanan KRL Rangkas Bitung Tanah Abang juga sempat terganggu karena sejumlah pengunjuk rasa menutup jalur KRL. Polisi pun berpatroli di kawasan Senayan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu mengantisipasi situasi keamanan di Jakarta, Pemprov menerapkan penyesuaian pola operasi angkutan umum pada hari ini. Penyesuaian operasi angkutan umum diberlakukan untuk bus Transjakarta. Hari ini sejumlah rute Transjakarta stop beroperasi, yaitu rute Pulau Gadung Rawabuaya, kemudian rute Kampung Melayu Ancol, juga rute PGC Juanda, serta rute Kampung Rambutan Juanda juga dihentikan untuk sementara, pemirsa. Dan untuk rekayasa perpendekan rute, yaitu untuk rute Kampung Melayu, Kampung Rambutan disesuaikan rutenya menjadi Kampung Rambutan BNN. Sementara rute Jatira Pesari Senen hari ini hanya sampai di BS Letjen Suprapto. Penyesuaian pola operasi Transjakarta untuk mengantisipasi situasi keamanan di Jakarta. Kembali bersama kami, kita langsung pemirsa menuju ke gedung DPR untuk melihat aksi massa sore ini. Nampak dari visual yang kita dapat, aparat TNI ikut sertakan untuk hari ini bergabung mengamankan gedung DPR yang merupakan salah satu titik dari aksi massa yang memang menggelar aksi di beberapa titik di ibu kota hari ini. Di depan gedung DPR sendiri massa sudah mulai memadati gerbang utama sejak tadi siang selepas sholat Jumat. Mereka membawa berbagai poster tuntutan, juga nampak kita lihat bendera merah putih dan juga spanduk bertuliskan kritik terhadap DPR. Nampak juga aparat TNI dan juga Polri berjaga. Tentunya semoga aksi massa hari ini berjalan damai. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Jenazah pengemudi ojol yang tewas terlindas kendaraan taktis dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak. Jenazah dibawa dari rumah duka diantar rekan sesama ojol. Ribuan pengemudi ojek online mengantarkan langsung Afan Kurniawan yang menjadi korban tewas dalam insiden kericuhan unjuk rasa tadi malam ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Afan di mata kerabat dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan diketahui dari sejumlah rekan bahwa sebenarnya Afan tidak mengikuti kegiatan demonstrasi pada malam kemarin. Afan dikatakan sedang mengantarkan pesanan makan di malam nahas tersebut. Tidak hanya rekan sesama ojol, Kapolda Metro Jaya bersama sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya hadiri prosesi pemakaman. Kepolisian pun menyampaikan bela sungkawa dan permohonan maaf. Kepolisian juga menegaskan bahwa kasus ini akan diusut secara transparan dengan melibatkan Divisi Propam Polri dan pihak internal. Mabes Polri menggelar sholat gaib
sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi unjuk rasa. Suasana hibat menyelimuti Masjid Divisi Humas Polri yang terletak di lantai 3 gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta. Sholat gaib ini digelar sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi unjuk rasa. Selain itu, sholat gaib ini menjadi bentuk kepedulian dan empati institusi Polri terhadap musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat. Lebih dari sekedar doa untuk almarhum, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi spiritual dan sosial. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan bela sungkawa yang mendalam terhadap tewasnya Afan Kurniawan saat aksi demo kemarin. Puan meminta Kapolri untuk mengusut tuntas dengan transparan atas kekerasan yang dialami oleh pendemo. DPR juga meminta maaf karena belum dapat mendengarkan seluruh aspirasi rakyat dan akan terus membuka ruang komunikasi yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya, dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.